singgung tok buki secara makro ya. Namanya tool steel ya, baja perkakas ya. Itu dia harus memiliki kualitas yang tinggi. Untuk itu khusus bajanya karena digunakan untuk membentuk suatu logam. Ya, logam itu juga baja itu ya, tentunya kualitasnya tertentu lebih rendah dari peralatannya. Ya. Jadi untuk memproses dasar, misalnya membentuk, machining dan sebagainya. Ya. Nah, ini diklasifikasikan berdasarkan proses pembuatannya. Ya, dengan quenching media, berdasarkan komposisinya, berdasarkan aplikasinya, berdasarkan proses di mana fungsinya. Ya, operation ini berdasarkan fungsinya. Ya, berdasarkan aplikasinya apa? Untuk hot work steel, untuk shock resisting steel, ya, untuk HSS ya, ada ya, kita pernah melihat di baja paduan tinggi high speed steel ya, dan cold work steel. Kemudian kalau berdasarkan ya, selalu ya ingat kalau kita mengatakan klasifikasi harus berdasarkan apa ya. Kalau berdasarkan fungsinya yaitu untuk memotong, untuk drawing, untuk battering, untuk shearing, extrusion dan sebagainya. Oke teman. Nah ini dituangkan, ini diambil dari Abner. Ya, saudara lihat buku Abner bab berapa ya? Treatment of steel, treatment of steel sudah selesai. Alloy steel sudah selesai. Cast iron sudah. Oh, tool steel itu bab berapa nak? Tool steel itu bab 10 ya di Kalister. Ya, ini di bab awal ya, di awal bab di Kalister ditunjukkan ini ya pengelompokannya. Ya diberi simbol begini, W, S, O ya. Kalau grupnya di pengelompokan grupnya, kemudian simbolnya. Code work ya. Jadi hasil proses oil hardening, medium oil air hardening ya. D itu untuk high chromium dan high carbon dan high chromium. Ya. Kalau hot work H simbolnya ya, sesuai dengan grupnya di sini. Oke, teman? Gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini hampir sama kan? Hampir sama ini. Ini diambil dari buku yang lain, tetapi modelnya sama, plus di sini ada contohnya, ada lebih detailnya. Ya, kalau ini secara makro, ini diambil dari Abner, yang ini diambil dari buku lain. Ya, nak ya? Nah, ini surat bisa melihatnya. Kalau pan seperti ini, kalau cutter seperti ini ya, hammer ya, ini pin punch. Oke. Ini untuk memotong ya, menggunting shear blade ya. Gitu ya. Nah, karakteristiknya secara umum apa? Ya. Jelas karena dia memiliki sifat tertentu, maka mahal biasanya ya. Pembuatannya sulit, mahal. Ya, meskipun bendanya kecil tapi mahal. Tentunya kalau dia memiliki karakter tertentu, pengotornya itu sangat minimal sekali. Atau bisa dikatakan tidak ada pengotornya. Artinya sangat bersih bajanya. Ya. Semuanya diproses quench dan temper. Ya. Dari medium carbon hingga high carbon steel. Ingat ya, pasti ditambah unsur yang lain. Nah, ini mengandung sampai ya, mesti ditambah unsur paduan dengan jumlahnya hingga 25% dari totalnya. Ya, dari 100% itu
yang sampai 25% maksimalnya ya, itu pasti unsur paduannya. Ya, jadi bisa digunakan hingga temperatur 600 derajat Celcius. Ya, contohnya untuk drill, sudah tahu, drill itu selain dia kontak, dia juga berputar. Berputar artinya ada gesekan dengan yang lain, bahkan dengan kecepatan tertentu, maka akan muncul panas di kontak tersebut. Nah, kalau panas, maka secara umum logam kekerasannya turun, kekuatannya turun. Nah, kalau baja biasa dia akan jadi bujel, ya tidak tajam lagi, tidak bisa membentuk. Untuk itu, ya dia harus ditambah unsur tertentu supaya tetap tahan panas, ya sampai temperatur sekian. Ya, ini semuanya bergesekan dengan benda kerja seperti cetakan, drill, blade, ya blade untuk memotong, untuk membentuk hot working. Ya, dia membentuk pada temperatur di atas temperatur rekristalisasi. Jadi harus kekerasannya mesti tinggi dan tidak mudah berdeformasi, ya tahan untuk berdeformasi. Jelas harus tahan keausan, ya supaya tidak gampang berubah dimensinya terus dibuang, ya tuh. Dan harus stabil. Ini semuanya berhubungan ya, ini. Dimensional stability. Oke, teman? Nah, kekerasannya, kalau baja biasa dikeraskan, itu sekitar 60-65 hardness Rockwell hardness C. Ya, sudah masih ingat ya, kalau HRC itu apa? Ya, indentornya apa? Ya. Kalau ada chromium carbide, itu sampai 66-68. Kalau molybdenum carbide sekian. Ya, ini paling keras vanadium carbide. Nah, ini ketahanan semakin keras, tentunya ketahanan terhadap ausnya juga semakin tinggi. Gini ya, ini juga semuanya ini kalau ditunjukkan dengan diagram gini akan lebih mudah saudara mengingatnya, ditambah dengan angka-angka, ya. Jadi karakteristik yang diharapkan ini. Ya, kalau dia dikeraskan, kekerasannya bisa cukup sampai cukup dalam, kemudian tidak mudah berubah deformasi, dan cukup tangguh. Semua tool steel harus cukup tangguh. Oke, teman? Nih, tahan aus, red hardness. Kalau tahan aus sudah tahu, karena semua peralatan pasti bergesekan dengan benda kerja. Jadi harus tahan aus. Kemudian red hardness. Apa yang disebut red hardness? Kekerasan pada temperatur tinggi. Mengapa Bu kok disebut red? Karena logam pada temperatur tinggi sekali biasanya dia berbentuk merah sampai meleleh itu ya. Sampai merah itu artinya udah panas sekali. Ya kan? Nah, biasanya kekerasannya turun. Nah, ini diharapkan meskipun dia sudah panas sampai merah itu kekerasannya masih tetap. Ya, disebut red hardness. Nah, ada hubungannya dengan ketahanan tempering. Jadi kalau ditemper kekerasannya tidak turun-turun, ya itu. Dipakai untuk perkakas, potong kecepatan tinggi. Ya, machinability-nya mesti bagus. Ya, kemudian tahan terhadap dekarburisasi supaya tidak mudah bereaksi dengan udara sehingga karbonnya akan berkurang. Kalau karbonnya berkurang karena dia bereaksi dengan udara, maka sifatnya akan turun. Oke? Nah, fungsi utama meningkatkan hardenability. Karena pada proses pembentukan dia harus mudah dikeraskan. Ya. Nah, ini apakah elemen-elemen yang larut di dalam ferrit membentuk karbida? Ya, nih. Ini what's the meaning of this question? Iki karepnya apa rek kalimat iki rek? Coba minta tolong Bugis dibantu.
Apa, Nak? Kalimat ini maksudnya apa, Nak? Kuku. Hah? Enggak, kalimat ini loh. Do elements dissolve in ferrite or form carbides? Ini enggak ono karepe iki kalimat iki. Apakah elemen-elemen yang larut dalam ferrit atau membentuk karbida? Nah, nanti ya kita lihat ya. Ini sepertinya kalimat ini kok Bugis kurang tahu. Ya. Oh, ini balik lagi loh, Nak, ini. Alloying steel ya. Dia larut dan artinya begini. Apakah elemen-elemen yang larut di dalam ferrit itu juga membentuk karbida? Mungkin begitu ya. Ya ini. Ya, ini. Mana yang lebih kuat? Ya, ini ada hubungannya dengan pertanyaan sih. Jadi seolah bulat dengan yang tadi, tapi memang tidak bisa dilepaskan. Ya, dengan yang tadi. Ya, dari klasifikasi tadi. Klasifikasi baja paduan. Ya, nih. Sepertinya diulang. Tapi bukan diulang, karena itu adalah informasi. Jadi kalau saudara belajar, saudara paham sekalian, maka sekalian dasarnya untuk membentuk tool steel. Karena tool steel itu pasti mengandung unsur-unsur pembentuk karbida. Atau meningkatkan kekuatan atau meningkatkan kekerasan. Karena yang utama dia harus tangguh, ya, red hardness, tahan korosi, tahan aus, ya, seperti yang tadi diminta. Nah, itu balik lagi ke elemen yang ditambahkan, fungsinya apa. Oke, teman? Nah, ini grup-grup W itu apa? Karakternya bagaimana? Kalau tahan terhadap shock resisting, ya, dengan grup S, disebut S, itu bagaimana dia? Dipakai untuk apa? Ya, kandungan karbonnya bagaimana? Unsur-unsur yang sering ditambahkan apa? Ini. Oke, teman? Aplikasinya di sini. Ya. Tidak perfectly ya, pemisahan itu tidak perfectly. Seperti saudara, saudara menjadi anggota dosen mahasiswa teknik mesin, tapi saudara anggota di masjid apa, mahasiswa apa, ya. Kemudian saudara juga anggota di BEM misalnya, BEM ITS ya. Kemudian saudara apa? Nah, yang paling kuat di mana? Ya, itu. Waktu yang banyak saudara berikan di mana? Oke, teman. Nah, ini penjelasan detailnya. Ya. HSS, tipe T dan M, tungsten dan molybdenum. Betul ya? Harganya lebih rendah, ketahanan terhadap dekarborisasinya tidak terlalu tinggi. Ya. Nah, ini tipe special purpose tool steel. Ya, dia tujuannya tertentu. Ya, untuk tujuan tertentu. Jadi low alloy type dan carbon tungsten type. Ya, L dan F. L itu biasanya simbol low. Ya. Berdasarkan jadi base chrome untuk yang memerlukan ketahanan terhadap resisting. Lubuk semuanya harus tahan aus keras iya, tapi aplikasinya berbeda-beda. Ya, dengan cara kebiasaannya. Untuk bearing roller, bearing, cam, wrench, dan collets. Oke, teman? Nah, tool yang lain itu apa? Ini Stainlit. Ini diambil dari Afner ya, Introduction to Physical Metallurgy ya ini. Ya, powder metallurgy, stainlit, carbida cemented carbide, ya, cement, ceramic. Oke. CBN itu apa? Diamond and cubic boron nitrate. CBN itu cubic boron nitrate. Sangat keras sekali. Ya.
polycrystalline diamond, PCD. Ya, disingkat dari poly, P, C-nya crystalline, ya, crystalline, D-nya diamond. Ini sangat keras. Ya, ada diamondnya ini, dan tentunya mahal. Ya, nih. Ini struktur mikro dari berbagai macam. Ya, tool hasil beberapa proses. Ya, ini di ETSA, di situ ada tulisannya 4% pikral, artinya dia di ETSA dengan 4% pikral. Nital, ini di ETSA dengan nital, di ETSA dengan nital, dan sebagainya. Ya, struktur mikro bisa sudah baca nanti. Ini juga begitu. Ya, ini struktur mikro tool steel. Nah, tool steel perlu diberi perlakuan panas, ya, yaitu bisa normalizing, annealing, quench, temper. Jadi kalau ada quench selalu diikuti temper, ya. Ada yang temper pun ada yang double temper, dan ada yang hanya surface hardening. Nah, apa sih yang disebut kriogenik? Kriogenik itu temperatur dingin, ya, temperatur minus itu kriogenik. Ya, ini. Oke. Tolong dibaca sendiri. Ya. Nah, yang disebut double temper itu apa? Tadi kan ada yang double temper ya. Tentunya dimulai dari fasa austenit. Tentunya unsur-unsur yang ada di dalamnya bukan merupakan penstabil austenit ya, ataupun penstabil ferrit. Jadi mestinya unsur yang ditambahkan hanya larut dalam austenit atau meningkatkan apa ya, tetapi fasa austenit tetap stabil temperatur tinggi dan ferrit tetap stabil temperatur rendah, ya, rendah sesuai dengan di bawah temperatur tektonik supaya bisa terbentuk martensit. Nah, double temper itu begini, dipanaskan sampai temperatur austenit homogen ditahan, kemudian di quench ya, dari austenit ini di quench akan membentuk martensit, carbide, dan austenit sisa. Ya, biasanya ini paduan tinggi sehingga akan terbentuk austenit sisa karena IT-nya terlalu bergeser ke kanan. Ya, meskipun terbentuk martensit, tetapi ada austenit sisa. Setelah terbentuk, maka ditemper. Ya, ini setelah di quench ya, terbentuk. Jadi di quench ada apa? Ada karbida. Karbida ini tetap ada pada saat di sini di fase austenit ini karbida sudah ada. Ya, karbidanya tidak berubah. Yang berubahnya austenit berubah menjadi martensit dan austenit sisa. Ditemper untuk lebih menambahkan karbida. Sehingga yang martensit terbentuk menjadi temper martensit. Ya, terjadi difusi sehingga unsur-unsur yang ada di dalam austenit ini berkurang karena akan membentuk ya, memperbanyak terbentuknya karbida. Ya. Kemudian setelah ini cukup, lupuk dari mana tahunya cukupnya? Tentunya dari try and error ya. Temperatur berapa, waktu tahan berapa ya, itu. Di quench lagi ya, supaya yang austenitnya ini membentuk martensit yang ini, martensit ini. Sedangkan yang martensit yang ditemper yang martensit pertama ini disebut temper martensit tetap. Sedangkan austenit dengan kandungan karbonnya cukup relatif, unsur paduan yang ditambahkan cukup rendah sehingga tidak mempertahankan dia stabil pada temperatur itu, ya dia akan berubah menjadi martensit. Ya. Kemudian karena ada martensit baru ini, maka akan keras, masih tegangan sisanya masih cukup besar. Ditemper lagi sehingga yang terakhir adalah karbida dan temper martensit. Jadi temper martensit dari martensit yang baru terbentuk dan dari martensit yang pertama terbentuk ini. Oke teman, itu double tempering.
Nah ini, must double temper to temper new martensite, ya. Jadi kekerasannya pada umumnya meningkat, ya, lebih tinggi dibanding di temper yang pertama. Ya. Oke, jadi harus ada austenit sisanya pada saat di temper yang pertama. Tapi komposisi austenitnya sudah berbeda dengan hasil quenching. Oke, teman? Voilà, red hardness tadi sudah Buki sampaikan. Ya. Sampai temperatur tinggi masih ada karbidanya. Ya. Jadi red hardness ini diakibatkan oleh presipitasi karbida pada temperatur tinggi. Ya, ini. Jadi untuk temperatur rendah, cemented Fe3C ini berpresipitasi, ya, karbonnya akan mudah untuk membentuk intersisial. Ya, ini senyawa interstisial, cemented itu, karena karbonnya cukup kecil. Oke. Alor, nah ini, ingat ini, PPT itu precipitate ya, precipitate ya dikatakan. Ini secondary hardness. Ya, jadi kalau plain karbon seperti ini ya, ada panahnya di sebelah kanan ini secondary hardness. Oke teman, bedanya plain karbon ya, kalau dia ditemper seperti ini, kalau ini baja. Ini H13 artinya dia bisa dikeraskan. Kalau yang ini H21 seperti ini. Ya, dia ditemper tapi kekerasan kekuatannya tidak turun. Ya, sedangkan kalau baja karbon yang merah kurvanya. Oke, teman? Nah, berdasarkan fungsinya, ada cutting tool dan sebagainya, tadi sudah disebutkan. Ya, kalau dibuat dalam diagram, ya, dengan meningkatkan kekerasannya, maka, dan ini pemakanan, ya, nanti kalau saudara belajar proses manufaktur, itu ya proses machining, itu ada kecepatan dan ada besarnya pemakanan. Ya. Nah, semakin besar pemakanan tapi kecepatannya tidak terlalu tinggi, bisa menggunakan high speed steel. Ya. Tapi kalau pemakanannya cukup tinggi, lajunya ini tinggi, pakai karbida. Ya, tidak bisa pemakanan besar, tebal sekali, tapi lajunya tinggi, tidak ada. Ya, sulit karena akan kasar. Ya, jadi pemakanan yang tebal, ya, laju pemakanan yang besar itu akan membuat bendanya kasar permukaannya. Jadi biasanya pemakanannya kecil, ya, laju pemakanannya itu lambat, tapi kecepatannya pemotongannya tinggi biasanya. Ya, ini. Jadi lokasinya seperti ini. Oke, teman? Nah, ini untuk aplikasi tool steel, ya, bisa saudara besarkan. Kalau tidak salah ini diambil dari bukan Kalister ya, bukan apa? Bukan Avner ya. Ini nanti dibesarkan, dilihat sendiri ya, di print ya. Nah, untuk tool steel, ya, plain karbon tadi ya, ini penjelasan yang tadi ya. Oke. Ya. Dengan memperhatikan